Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergo Novel, NPM 5170111254, Prodi S1 Akuntansi, kelas aplikasi otomasi perkantoran. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS, aplikasi otomasi perkantoran. Nah, soal yang pertama yaitu Randy adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun sebuah laporan magang menggunakan aplikasi dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Selama proses penyusunan laporan tersebut, Randy menghadapi beberapa kendala. Nah, untuk kendala yang pertama itu terdapat dua tabel yang telah dibuat oleh Randy, tetapi setelah ditinjau ia memutuskan untuk mengubah salah satu tabel, yaitu tabel 3.1 mengenai aktivitas magang. Nah, Randy ingin mengubah tabel tersebut secara otomatis menjadi teks tanpa menghapus dan menuliskan kembali. Nah, caranya itu kita masuk ke teks, kita cari tabel 3.1, kemudian kita blok, kemudian kita ke layout, convert to text, kemudian tabs, kemudian kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini. Untuk kendala yang kedua yaitu pada tabel 3.2 mengenai rincian responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan, Randy menginginkan agar lebar setiap kolom pada tabel tersebut dapat menyesuaikan teks yang ada di dalamnya. Sebelumnya bentuk tabel 3.2 ini memiliki lebar kolom yang sama, itu 4 cm. Nah, caranya itu kita ke tabel 3.2, kemudian kita blok, kita ke layout. Nah, sebelumnya di sini udah kolomnya sama 4 cm semua ya. Kita ubah menjadi 3 cm. Kemudian di sini kita auto fit contents. Nah, gunanya yaitu supaya teks yang ada di tabel ini menyesuaikan tabelnya. Nah, kendala yang ketiga yaitu saat meninjau kembali bab 3 dengan judul pembahasan berisi uraian mengenai aktivitas magang, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan serta evaluasi. Ia belum mengorganisir dengan baik pembahasan yang ada di bab 3 sehingga judul bab dan judul uraiannya belum muncul di navigasi dokumen serta belum diberikan penomoran untuk judul dan subjudul. Keterangan untuk judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah dan dicetak tebal. Judul subbab diberi nomor urut yang terletak pada sisi kiri margin dicetak tebal. Nah, caranya yaitu kita masuk ke teks, kemudian kita ke bab 3, kita blok, kemudian kita ke heading 1, klik kanan, modify, Times New Roman udah benar, kita 12 di sini, bold jangan lupa, colornya hitam, kita taruh di tengah, kemudian formatnya itu numberingnya itu untuk banyak tidak ditiadakan, kemudian pilih OK, kemudian pilih OK di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk aktivitas magang pun sama, kita klik heading 2 yaitu klik kanan, modify, Times New Roman udah benar, kita ubah menjadi 12, itu boldnya jangan lupa, colornya hitam. Nah, untuk formatnya numberingnya kita ke ABC yang besar, oke, kemudian kayak gini. Nah, di sini kita klik kanan, restart at E. Nah, jadi seperti ini. Sama untuk landasan teori juga sama, langsung aja kita klik heading 2. Nah, secara otomatis. Untuk selanjutnya sama. Selanjutnya juga sama di sini. Nah, langsung jadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk kendala yang berikutnya, Randy mengalami kebingungan dalam membuat daftar isi secara otomatis. Nah, caranya yang mudah saja, kita masuk ke daftar isi di sini, kita pilih reference, masuk table of contents, kita pilih automatic table 2. Nah, di sini daftar isi udah otomatis jadi ya teman-teman, secara rapi. Nah, jadi seperti ini. Untuk soal berikutnya, gunakan contoh sebuah teks laporan yang dapat diterapkan perintah-perintah berikut ini. Nah, set the line spacing to 1.5 lines for the entry documents. Nah, caranya kita ke sejarah perusahaan. Nah, di sini kita blok
Kemudian kita ke home, kita pilih paragraf, line spacingnya di sini 1.5 di perintahnya, kemudian kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang kedua itu change the orientation of only page 3 to landscape. Nah, kita di sini disuruh untuk mengubah orientasi menjadi landscape pada page ketiga. Page ketiga, yaitu 1, 2, 3 pas di sini di bab 1 di sini ya. Nah, caranya mudah saja, kita ke page layout, kemudian page setup, pilih landscape, pilih this section ya. Oke, kemudian pilih OK. Nah, di sini udah orientasinya udah landscape ya. Nah, perintah berikutnya itu at the end of the document change the line spacing of the last 2 paragraphs to exactly 14 pt. Nah, pada dokumen terakhir, ubah line spacingnya menjadi paragraf last 2 paragraph to exactly 14 pt di sini ya. Kita evaluasi yang terakhir, kita blok. Kemudian kita pilih home, kemudian paragraf. Di sini kita diminta untuk exactly, sini kita ubah 14, kemudian kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kendala berikutnya yaitu inspect the document and remove all headers, footers, and watermarks that are found. Do not remove other information. Nah, caranya mudah saja, yaitu kita masuk ke file, kita ke info, kemudian kita cek for issues, inspect dokumen. Di sini kita centang saja headers, footers, and watermarks, kemudian kita pilih infect. Nah, infect, kemudian kita close. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.